ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Habibi ilahil alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala ahli baitih at-tayyibin at-tahirin. Kepada antum semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini juga kita mau mendengar satu ayat 90, kemudian ayat 91 tentang sebagian hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sama-sama mendengar ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Allah Subhanahu wa ta'ala di dua ayat ini mengharamkan sebagian hal bagi manusia. Yang pertama khamar, yang kedua maisir. Maisir maksudnya berjudi. Yang ketiga ansab. Ansab itu mungkin hewan yang dikorbankan orang-orang jahiliyah untuk berhala. Azlam salah satu alat untuk mendapatkan uang. Misalnya saya beri contoh, di zaman jahiliyah mereka mengkorbankan satu hewan, kemudian membagikan dagingnya. Siapa yang gagal di pemilihan tersebut, di pilihan tersebut, namanya sudah misalnya jelas orang itu panah kecil. Karena itu orang harus membayar uangnya. Itulah namanya azlam di tafsir Al-Quranil Karim. Itulah haram, dagingnya haram. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rijsun min amali syaitan. Itulah amalan dari syaitan. Fajtanibuh. Kami harus menjauhi hal-hal tersebut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sebagian maksiat pelan-pelan mengharamkan maksiat tersebut bagi manusia, bagi orang Islam. Kenapa? Karena masalah itu dan maksiat itu zaman jahiliyah masalah yang biasa di antara manusia. Seperti riba. Riba pada zaman itu sudah terjadi secara biasa di antara mereka. Atau masalah khamar. Masalah khamar seperti air putih
Mereka minum khamar, dan minuman khamar itu lebih banyak dibandingkan dengan air di antara mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa ayat mengharamkan khamar itu di 4 periode. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Jangan salat padahal kamu minum khamar. Wa antum sukara. Dan periode terakhir ayat ini yang secara sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuh. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamar, mengharamkan judi, seorang berjudi? Kenapa? Salah satu hikmahnya dan filosofinya berada di ayat 91. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Hasilnya khamar, hasilnya berjudi adalah adawat wal baghdha, permusuhan di antara manusia, kebencian di antara manusia. Kalau kita harus jauh dari khamar, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masalah itu mencegah zikir Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan kita dari zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasuddakum an zikrillah wa anis salah. Itulah amalan syaitan. Syaitan itu aktif sekali. Syaitan itu mau menjauhkan manusia dari zikir Tuhan, dari salat. Karena itu kita harus pelan-pelan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu masalah penting untuk tujuan tersebut adalah kita harus jauh dari maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti khamar, seperti berjudi, seperti ansab dan azlam. Itu semuanya haram. Semoga tidak ada maksiat di kehidupan kita semua, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.